Halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Sedikit cerita tentang penggunaan bahan bakar. Please enjoy and relaxes. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Akan aku ceritakan dari awal sampai menemukan mana yang lebih cocok dengan motor satu ini ya. Jadi pertama kali turun, ini motor udah menenggak langsung. Kalau dari dealer turun itu kan dia bawa tampungan 1 liter dikasih Pertalite awal-awal itu. Jadi otomatis kita juga udah pernah ngerasain juga gitu loh Pertalite. Nah, ketika pakai Pertalite dibawa ke POM itu langsung aku geber pakai turbo. Jadi aku kasih Pertamax turbo. Waktu itu aku isi setengah tangki, jadi sekitaran 5 literan lah. Nah, pas aku pakai dia langsung mati ketika narik kopling untuk masuk gigi 2. Terus yang efek kedua biasanya di bagian mesin ini kalau misalkan idle kita panasin itu ya pagi, itu bukan pagi yang benar ya, subuh lah. Kalau aku bilang subuh masih gelap kok waktu itu. Nah itu kalau dipanasin dalam 1 menit aja, ini bagian sini plastik sini udah panas, kerasa panas, sini panas cuman butuh waktu 1 menit itu udah panas banget. Jadi waktu itu aku pakai karena statusnya Ryan, aku pakai ketika subuh doang waktu itu keluarnya itu. Jadi motor itu sebenarnya cocok-cocok aja pakai turbo, cuman kayaknya itu ada yang mengganjal aja, nggak begitu enak gitu loh. Kalau misalkan kita pakai turbo itu kayak terasa panasnya itu bener-bener yang tinggi banget, sampai saking tingginya itu nggak bisa ditolerir rasanya gitu. Itu yang pertama, ini dari sisi panas. Jadi nanti kalau ada segi yang lain-lainnya kalian bisa tinggalin. Dan yang aku ambil kesimpulan juga kayaknya busi ini businya nggak bisa apa ya, nahan daripada pembakaran Pertamax turbo terlalu tinggi. Kecuali kalau misalkan kalian dingin, suhunya mungkin masih cocok-cocok aja suhu lingkungannya. Tapi kalau suhunya udah panas gitu loh, apalagi panasnya tinggi, ini motor nggak cocok pakai turbo karena gampang mati. Matinya itu bukan karena overheat, bukan, mati sendiri gitu aja. Pas di kopling masuk gigi 2 itu cepet banget, berapa kilometer gitu udah mati. Nah habis itu aku switch kan, aku ganti pakai Pertamax. Nah jadi aku coba pakai Pertamax. Ini motor kalau pakai Pertamax enak-enak aja, panasnya juga enak gitu loh. Kalau di sini ini ya sama gitu loh, cepet panas. Cuman bedanya kalau pakai Pertamax dia butuh waktu sekitaran 3 menitan baru di sini juga ikutan panas. Ini plastiknya ya, bukan di bagian mesinnya dulu ya. Kita ngomongin soal blok dan lain sebagainya. Di sini dulu itu panas banget. Terus di bagian radiator sini juga cepet panas, tapi butuh waktu 3 menit. Nah habis itu yang paling aku nggak suka itu kalau pakai Pertamax habis keluar gitu ya motoran jauh, nggak usah jauh-jauh, sekitaran 10 kilo lah, 10 kilo bawa pulang terus taruh, itu bau bensin gitu loh. Kalau misalkan ditaruh di dalam ruangan, bensinnya bakalan jadi satu rumah itu. Terus habis itu aku ganti lagi, aku ganti pakai waktu itu 95, katanya rumornya 95 paling optimal kalau ini. Jadi aku putusin nyari Shell V-Power, karena V-Power itu kan rollnya 95, kalau yang super itu 92. Oke, aku pakai V-Power dalam hitungan beberapa bulan. Jadi jeda antara Pertamax turbo dengan Pertamax itu sebentar, yang lebih lama itu di 95. Awal-awal aku ngerasa oke gitu loh. Dan karena memang waktu itu juga
aku nggak begitu ngerti ya di kebiasaan daripada motor Suzuki itu. Jadi aku anggap itu masih wajar. Nah, satu hal yang perlu kalian ketahui kalau pakai Pertamax Shell V-Power itu motor 1 menit aja hampir sama dengan Pertamax Turbo yang RON-nya 98. Cuman dia bedanya sedikit gitu loh, tapi hampir sama. Bedanya itu sedikit. Kalian kalau misalkan idle mau manasin motor, itu kalau pakai RON 95 dalam keadaan posisi siang hari, ini cuman butuh waktu 1 menit, sini panas semuanya. Sampai ke plastik-plastiknya ini panas semuanya. Sini panas. Ini pasti. Yang bagian filter sini ini bakalan panas dalam jangka waktu 1 menit. Itu kalau kalian pakai RON 95. Terus kalau misalkan pakai RON 95 itu, kalau kalian jalannya pelan-pelan gitu ya, nggak begitu ngebut, santai lah, tambah panas lagi. Terus akhirnya kasus yang kopling, ditekan kopling mau masukkan gigi tiba-tiba mati, bukan karena kesalahan kopling RPM-nya rendah, bukan, tapi karena panas. Kopling kalau ditekan kadang-kadang mati, tapi di starter masih hidup lagi gitu loh, nggak ada masalah. Cuman ya itu. Nah, jadi aku simpulin kalau pakai RON 95 satu lebih cocok kalau misalkan suhu kotamu itu dingin. Itu cocok banget. Soal tarikan emang enak banget. RON 95 itu enak banget. Cocok menurutku untuk gesek ini paling optimal di RON 95. Karena apa? Tarikannya, pembakarannya, ledakannya itu berasa banget, guys. Di semua gigi persneling perpindahan itu berasa banget gitu loh. Tarikannya itu ngejambak. Itu yang aku rasain ya di 95. Ini belum naik ke versi yang 98-nya, versi Shell gitu loh. Terus untuk bensin aman, nggak ada bau yang aku bilang. Kalau pakai Pertamax itu pasti ada bau bensin kalau selesai keluar. Kalau pakai yang punyanya Shell, dia nggak bau bensin yang sampai menyebar satu ruangan gitu, nggak, aman pakai 98. Cuman minusnya yaitu tadi, dia cepat panas, dan kalau panas kadang itu dimasukkan kopling bisa cedak langsung mati, tak gitu, mati di starter, harus di jalan seperti itu. Akhirnya aku coba kan, aku biarin dulu sampai beberapa waktu. Aku kira itu bakalan cuman di awal-awal aja, ternyata masih tetap sama. Kalau dipanasin pagi-pagi itu butuh waktu sekitaran 1,5 menit. Di sini udah panas semuanya. Pokoknya di sini tuh pasti panas. Nanti kalau kalian manasin sekitar 4 menit aja di sini, ini panasnya cukup lah kalau disamain dengan sini. Hampir sama panasnya, sini sama sini hampir sama. Sekitar 4 menit itu panas banget. Tapi panas itu masih toleransi ya, masih bisa gitu loh digunain. Cuman ya itu tadi, dia bakalan mati nanti di jalan kalau kalian jalannya pelan. Jadi kalau pakai 95 itu rekomendasinya kalian bawa ngebut aja. Untuk RON 95 itu nggak cocok. Nah, habis itu karena udah beberapa bulan ini aku ngerasain panas itu kayaknya udah nggak enak aja, bukan ngeganggu, nggak, cuman nggak enak aja. Aku putusin untuk nurunin jadi RON 92 setara dengan Pertamax. Kalau di Shell itu RON 92-nya itu super, jadi aku ganti ke Shell Super ini sekarang. Dan untuk Shell Super menurutku itu lebih pas kalau wilayah kalian itu cuacanya tropis, sering panas dan panasnya tinggi. Kayaknya itu lebih cocok pakai RON 92 ini. Soalnya apa? Satu, kalau misalkan dalam keadaan idle mau dipanasin pagi-pagi, ini yang biasanya sekitaran 1 sampai 2 menitan udah cepat panas, ini enggak, harus baru kerasa itu sekitaran 5 menit. 5 menit di sini baru kerasa anget. Terus ini juga baru terasa anget kalau misalkan sekitaran 5 menit. Yang sini tok yang panas, di bagian filter juga beda. Ketika dipakai jalan itu dia tarikannya emang agak
beda ya ledakannya, maksudnya ledakan ininya itu beda ketika perpindahan gigi, berasa lebih mantepan yang 95, cuman ledakannya masih terasa enak ketika perpindahan gigi. Terus ditambah lagi mesinnya itu aman, nggak yang panas banget seperti menggunakan 95 gitu loh. Itu sih yang aku rasain, dan sampai sekarang aku masih pakai itu karena medan yang aku lewatin dan aku gunain sekarang ini itu lebih condong ke harus pakai 92 gitu. Itu yang kita. Jadi kalau RON 92 itu cocok banget kalau iklim tropis, tapi 95 itu oke kalau kalian yang doyan ngebut terus gak pernah pelan, terus tambah lagi hawanya dingin. Kalau jarak jauh pakai RON 95, kalian jalannya pelan-pelan, alamat panasnya itu bisa dipakai buat manggang sate. Cobain aja kalau nggak percaya. Terus kalau 92 kalau yang pertalit itu ini sebenarnya udah benar-benar nggak cocok guys. Karena apa? Aku udah pernah coba yang waktu pertalit itu sekali, terus habis itu niatnya mau dibawa ke servis ya untuk ngambil kartu garansi itu. Nah aku coba pakai pertalit, terus habis itu aku gunain buat ngegeber. Kan kalau misalkan pakai pertalit motor kayak gini, kompresi kayak gini, itu wajib geber, wajib gas tinggi. Soalnya kalau nggak digeber gas tinggi, dia bakalan nimbulin kerak di bagian TB, itu tebel banget dan itu cepet banget gitu loh keraknya. Terus habis itu aku coba untuk kencengin kan pas waktu perjalanan ke sana, ternyata keraknya itu masih ada, tapi nggak separah kalau misalkan kalian itu nggak pakai ngebut. Jadi kalau bisa hindarin pakai pertalit, tapi kalau misalkan kalian harus menggunakan pertalit karena kosnya kalian, jadi aku saranin kalian harus ngebut terus, jangan sampai pelan kalau pakai pertalit. Tapi kalau bisa naikin ke Pertamax lah. Tapi rekomendasi itu menurutku paling pas itu di 92 nya versi Shell, yaitu Shell Super. Nggak tahu kenapa itu lebih enak di mesinnya itu, untuk panasnya itu masih batas toleransi lah kalau menurutku. Nggak begitu ini apa sih, nggak begitu yang panas banget. Kalau yang 95 panasnya gila, apalagi kalau pas siang-siang terus nyari konten jalan pelan-pelan, itu panasnya hawanya itu dari sini tuh sampai sini nih kerasa hawanya itu, pokoknya panas banget. Tapi kalau 92 itu masih tolerir, panas ya panas, tapi bisa ditoleransi lah intinya gitu loh. Nah itu sedikit pengalaman yang bisa aku bagikan kalian. Kalian bisa ambil kesimpulan sendiri, dan yang aku petik itu satu, karena businya ini bukan tipe busi yang dingin ya, jadi dia itu bahan bakarnya gampang panas gitu loh, bahan dari businya itu sendiri. Jadi kalau misalkan dikasih 95 itu ya oke, nggak masalah. Tapi kalau misalkan iklimnya tropis, cuacanya juga panas di kotamu atau di daerahmu, kayaknya nggak cocok. Kecuali kalau memang jaraknya dekat, terus kalian suka geber-geber, itu enak banget pakai 95. Aku rekomendasi banget. 95 itu rekomendasi banget. Cuman kalau misalkan dibuat untuk jarak jauh, terus kalian pakai buat harian, terus apa istilahnya, nggak mikirin kenceng-kenceng, larinya juga biasa aja standar, RON 92 itu udah oke menurutku sih ya. Ini dari pengalaman yang aku dapat sendiri. 95 sangat oke, tapi nggak cocok kalau misalkan dipakai buat harian yang panas gitu aja. Oke, sekian dari Bang Epi dan selamat beraktivitas kembali.